Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita mengupgrade Windows 8 atau 8.1 ke Windows 10 64 bit, silahkan backup dulu produknya Windows 8 atau 8.1 ya. Jadi apabila sewaktu-waktu kita ingin menginstal Windows 8 atau 8.1, produknya dari hasil backup ini bisa kita gunakan lagi ya teman-teman. Untuk link tutorialnya sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini ya. Di sini saya anggap teman-teman sudah membackup produknya Windows 8 atau 8.1 ya. Langsung saja kita masuk di tahap 1. Di tahap 1 kita backup data dari local disk C ke local disk D ya. Caranya kita klik File Explorer. Kemudian local disk C kita klik. Kemudian user kita double klik. Kemudian nama user kita double klik. Selanjutnya kita tekan Ctrl A pada keyboard. Selanjutnya kita klik kanan. Kemudian copy. Selanjutnya local disk D kita klik. Selanjutnya di sini kita buat folder baru. Caranya kita klik kanan, kemudian new, kemudian folder. Selanjutnya beri nama backup data C. Selanjutnya klik saja di dalam folder. Selanjutnya foldernya kita buka. Caranya double klik. Selanjutnya kita klik kanan. Kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Secara default seluruh data yang ada di local disk C sudah terbackup semua ke local disk D ya. Selanjutnya File Explorer kita close. Di tahap 2 kita download ISO Windows 10 64 bit. Sebelum kita download, kita cek dulu properti Windows dan memastikan prosesor kita support 64 bit ya. Caranya kita klik File Explorer, kemudian This PC kita klik kanan, kemudian properti. Nah, di sini terlihat ya teman-teman. Edisinya Windows 8.1 Pro. Untuk tipe operating sistemnya 32 bit. Nah, di sini juga terlihat ya teman-teman. X64 base processor. Artinya prosesor pada laptop saya ini support 64 bit ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang tidak tampil seperti ini, kita cek melalui command prompt ya. Caranya kita klik start. Selanjutnya ketik saja cmd. Selanjutnya cmd atau command prompt kita klik kanan. Kemudian run administrator. Kemudian yes. Selanjutnya di command prompt kita ketikkan perintah ya teman-teman, yaitu sistem info.
kemudian enter. Selanjutnya kita scroll ke atas ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman perhatikan di bagian prosesor ya. Nah, di sini apabila tampil x86 family, artinya prosesornya tidak support 64 bit ya teman-teman. Jadi jangan di-upgrade ke Windows 10 64 bit ya. Tetapi apabila di sini tampil x64 family seperti saya ini, artinya prosesornya support 64 bit ya teman-teman. Jadi kita bisa upgrade ke Windows 10 64 bit ya. Setelah kita tahu, command prompt kita close. Kemudian properti Windows kita close. Dan file explorer juga kita close. Selanjutnya kita koneksikan internet. Kita klik connect. Terlihat ya teman-teman sudah terkoneksi. Selanjutnya kita buka Google Chrome. Caranya double klik. Selanjutnya kita ketikkan keyword di pencarian, yaitu Windows 10 Disk Image. Kemudian enter. Selanjutnya download Windows 10 Disk Image dari situs resminya microsoft.com, kita klik. Selanjutnya kita klik kanan, kemudian inspect. Selanjutnya icon switch smartphone yang saya lingkari merah kita klik. Selanjutnya kita klik icon refresh. Selanjutnya source kodenya kita close ya teman-teman. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Selanjutnya select edition kita klik. Selanjutnya kita pilih Windows 10 Multi Edition ISO. Kemudian confirm. Selanjutnya kita pilih bahasa. Caranya kita klik choose one. Di sini saya memilih Inggris United States ya teman-teman. Selanjutnya kita klik confirm. Nah, di sini terlihat ya teman-teman Windows 10 64 bit. Selanjutnya kita klik download. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, ISO Windows 10 original sudah mulai terdownload. Terlihat ya teman-teman sudah selesai. Selanjutnya kita download Rufus. Caranya kita ketikkan keyword di pencarian atau address bar, yaitu Rufus. Kemudian enter. Selanjutnya Rufus dari situs resminya rufus.ie kita klik. Selanjutnya kita scroll ke bawah.
Nah, agar teman-teman tidak bingung, apabila sewaktu-waktu Rufus sudah update dengan versi terbarunya, kita klik versi lain, GitHub. Nah, apabila tampil seperti ini, kita close saja ya, teman-teman. Di sini saya akan mendownload Rufus versi 4.4 x86 ya, atau 32 bit. Karena laptop saya terinstall Windows 8.1 32 bit ya, teman-teman. Kita klik. Terlihat ya, teman-teman. Rufus dan ISO Windows 10 64 bit original sudah terdownload semua ya. Selanjutnya kita cek. Caranya kita klik kanan. Kemudian tampilkan dalam folder. Nah, di sini terlihat ya, teman-teman. Rufus dan ISO Windows 10 64 bit original sudah terdownload semua ya. Selanjutnya File Explorer kita close. Dan Google Chrome juga kita close. Selanjutnya kita putuskan koneksi internet ya, teman-teman. Kita klik disconnect. Terlihat ya, teman-teman, sudah tidak terkoneksi. Di tahap 3 kita buat bootable flash disk. Caranya kita klik File Explorer. Selanjutnya kita colokkan flash disk yang akan kita buat bootable ya, teman-teman. Terlihat ya, teman-teman, sudah terdeteksi oleh Windows. Selanjutnya flash disknya kita klik. Nah, di sini apabila ada data penting, silahkan di backup dulu ya, teman-teman. Karena pada saat membuat bootable flash disk nanti, flash disk otomatis akan diformat ya, teman-teman. Jadi datanya kita pindahkan ke local disk D terlebih dahulu ya. Caranya kita tekan Ctrl A pada keyboard. Kemudian kita klik kanan. Kemudian cut. Selanjutnya local disk D kita klik. Selanjutnya kita buat folder baru. Caranya kita klik kanan, kemudian new, kemudian folder. Selanjutnya beri nama backup data FDD. Selanjutnya klik saja di dalam folder. Selanjutnya foldernya kita buka. Caranya double klik. Selanjutnya kita klik kanan. Kemudian paste. Terlihat ya, teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya kita klik download. Selanjutnya kita jalankan Rufus. Caranya Rufus kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian run administrator. Kemudian run anyway. Kemudian yes. Selanjutnya pastikan flash disknya benar ya, teman-teman. Di Rufus terbaca E. Dan di laptop atau komputer juga terbaca E ya, teman-teman.
Artinya flash disknya sudah benar ya teman-teman. Selanjutnya kita klik select. Selanjutnya kita pilih ISO Windows 10 64 bit yang baru saja kita download ya. Selanjutnya kita klik open. Selanjutnya kita pilih partisi scheme ya teman-teman. Sebelum memilih partisi scheme, kita cek dulu style partisi harddisk atau SSD kita ya. Caranya disk PC kita klik kanan, kemudian manage. Selanjutnya kita klik disk management. Nah, di sini terlihat ya teman-teman partisi harddisk atau SSD kita. Selanjutnya harddisk atau SSD kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian properti. Selanjutnya kita klik tab volume. Nah, di sini terlihat ya teman-teman untuk style partisi harddisk atau SSD kita ya. Untuk laptop saya ini partisinya MBR ya teman-teman. Jadi nanti untuk partisi scheme-nya saya juga memilih MBR ya teman-teman. Apabila style partisi harddisk atau SSD teman-teman menggunakan GPT, teman-teman nanti partisi scheme-nya juga pilih GPT ya teman-teman. Setelah kita tahu, selanjutnya kita close. Dan komputer manajemen juga kita close. Selanjutnya kita pilih partisi scheme sesuai style partisi harddisk atau SSD kita ya teman-teman. Di sini saya akan memilih MBR sesuai dengan style partisi harddisk atau SSD pada laptop saya ya. Selanjutnya kita tinggal klik start. Kemudian OK. Kemudian OK lagi. Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai ya teman-teman. Apabila sudah selesai, kita klik close. Selanjutnya kita cek bootable flash disk yang baru saja kita buat ya. Caranya kita klik. Di sini terlihat ya teman-teman, bootable flash disk sudah jadi. Selanjutnya kita eject saja flash disknya ya teman-teman. Kita klik eject. Terlihat ya teman-teman sudah tereject. Sampai sini bootable flash disk sudah siap kita gunakan untuk menginstal atau mengupgrade ke Windows 10 64 bit ya. Di tahap 4 kita rename local disk C. Caranya kita klik file explore. Selanjutnya local disk C kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian rename. Selanjutnya beri nama Windows. Selanjutnya klik saja di dalam folder. Kemudian continue. Terlihat ya teman-teman, local disk C sudah terrename menjadi Windows. Mengapa kita rename local disk C? Untuk memudahkan kita pada saat upgrade nanti ya teman-teman.
agar kita tidak salah dalam memformat partisi hard disk atau SSD kita ya. Selanjutnya file explorer kita close. Selanjutnya kita matikan laptop atau komputer kita ya teman-teman. Caranya kita klik start, kemudian icon power kita klik, kemudian shutdown. Di tahap 5 kita install atau upgrade ke Windows 10 64 bit ya. Pertama-tama pastikan flash disknya masih tercolok ke laptop atau ke komputer kita ya teman-teman. Selanjutnya kita nyalakan laptop atau komputer kita. Selanjutnya tekan F2 secara kontinu sampai tampil BIOS ya. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat daftar masuk BIOS di sebelah kiri. Setelah tampil BIOS, kita arahkan ke tab boot ya teman-teman. Apabila tidak ada hard drive BBS priority, langsung setting di boot option ya teman-teman. Tetapi apabila ada, kita arahkan ke hard drive BBS priority. Kemudian enter. Selanjutnya kita enter lagi. Selanjutnya arahkan ke flash disk kita, kemudian enter. Selanjutnya kita tekan escape. Selanjutnya arahkan ke boot option 1 ya teman-teman, kemudian enter. Selanjutnya arahkan ke UV, kemudian enter. Selanjutnya arahkan ke boot option 2, kemudian enter. Selanjutnya arahkan ke SanDisk, kemudian enter. Selanjutnya kita tinggal tekan F10 untuk menyimpan, kemudian enter. Apabila tampil press any key to boot from CD or DVD or USB, langsung tekan enter ya teman-teman. Jangan sampai titik-titiknya habis. Maka secara otomatis booting sudah dari bootable flash disk ya teman-teman. Selanjutnya untuk temp dan currency format kita rubah menjadi Indonesia ya teman-teman, karena negara kita Indonesia ya teman-teman. Selanjutnya kita klik next. Selanjutnya kita klik install now. Nah, apabila tampil form aktivasi seperti ini, bagi teman-teman yang sudah memiliki produk Windows 10, silahkan masukkan produknya ya. Selanjutnya kita klik next. Maka edisi Windows 10 akan terpilih secara otomatis sesuai edisi produknya yang baru saja kita masukkan ya teman-teman. Tetapi bagi teman-teman yang belum memiliki produk Windows 10, kita pilih I don't have a product ya, karena kita bisa aktivasi setelah selesai menginstal atau mengupgrade Windows 10 ya. Di sini saya belum memiliki produk Windows 10, jadi saya pilih I don't have a product ya. Setelah selesai menginstal atau mengupgrade, nanti baru saya akan aktivasi ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman silahkan pilih edisi Windows 10 sesuai selera teman-teman ya. Di sini saya akan memilih Windows 10 Pro.
Selanjutnya kita klik next. Selanjutnya kita checklist I accept the license terms. Kemudian next. Selanjutnya kita klik custom ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, kita akan menginstal atau mengupgrade Windows 10 64-bit di partisi Windows yang partisinya sebelumnya sudah kita rename ya teman-teman. Apabila sudah terpilih partisi Windows, selanjutnya kita klik format, kemudian OK. Selanjutnya kita tinggal klik next. Maka secara otomatis proses install atau upgrade-nya berjalan ya teman-teman. Di dalam video tutorial ini saya cepetin ya teman-teman. Untuk proses aslinya sekitar 15 sampai 30 menit. Tergantung dari kecepatan laptop atau komputer kita ya. Sebentar lagi laptop atau komputer kita akan merestart ya teman-teman. Pada saat merestart atau layar mati, flash disknya kita cabut ya. Maka secara otomatis booting sudah dari hard disk atau SSD kita ya. Nah, di region apabila sudah terpilih Indonesia, selanjutnya kita klik yes. Nah, untuk keyboard layout, apabila sudah terpilih AS atau Inggris United Status, selanjutnya kita klik yes. Untuk second keyboard kita skip saja ya teman-teman. Selanjutnya I don't have internet kita klik. Selanjutnya continue with limit setup kita klik. Nah, di sini kita beri nama laptop atau komputer kita ya, teman-teman. Di sini saya beri nama Duta Jaya Computers. Untuk teman-teman bebas, silahkan diisi sesuai selera teman-teman ya. Selanjutnya kita klik next. Untuk password di sini saya kosongin ya, teman-teman. Selanjutnya kita klik next. Nah, apabila tampil choose privasi setting seperti ini, kita klik accept ya, teman-teman. Sampai sini konfigurasi selesai ya. Kita tinggal tunggu saja sampai desktopnya tampil ya, teman-teman. Seperti yang terlihat pada video, desktop Windows 10 sudah tampil ya, teman-teman. Selanjutnya kita cek properti Windows 10. Caranya kita klik File Explorer. Kemudian This PC kita klik kanan. Kemudian properti. Nah, di sini terlihat ya teman-teman. Tipe operating sistemnya 64 bit. Untuk edisinya Windows 10 Pro.
Untuk versinya 22H2, artinya install atau upgrade ke Windows 10 64 bit berhasil ya teman-teman. Selanjutnya properti Windows kita close, dan File Explorer juga kita close. Di tahap 6 kita kembalikan flash disk seperti semula. Caranya kita klik File Explorer. Selanjutnya kita colokkan flash disk yang kita buat bootable sebelumnya ya teman-teman. Terlihat ya teman-teman, flash disk sudah terbaca oleh Windows. Selanjutnya disk PC kita klik kanan, kemudian manage. Selanjutnya disk management kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, flash disknya menjadi dua partisi seperti ini ya. Selanjutnya teman-teman ingat-ingat kapasitas flash disknya ya. Di sini saya terbaca 7,45 GB. Untuk mengembalikan partisi flash disk menjadi satu, caranya kita ketikkan keyword di pencarian, yaitu cmd. Selanjutnya cmd atau command prompt kita klik kanan, kemudian run administrator, kemudian yes. Selanjutnya di command prompt kita ketikkan perintah ya teman-teman, yaitu diskpart, kemudian enter. Selanjutnya kita ketikkan perintah lagi, yaitu list disk, kemudian enter. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, flash disk saya terbaca di 1. Untuk size-nya terbaca 7632 MB ya teman-teman. Selanjutnya kita ketikkan perintah lagi, yaitu select disk 1, kemudian enter. Selanjutnya kita ketikkan perintah lagi, yaitu clean, kemudian enter. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, diskpart succeeded in cleaning the disk ya. Artinya sudah sukses. Bagi teman-teman yang belum berhasil, silahkan ulangi perintah mulai dari select disk 1, kemudian enter. Selanjutnya clean, kemudian enter. Maka biasanya akan sukses seperti saya ini ya teman-teman. Selanjutnya command prompt kita close. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, flash disknya sudah kosong tanpa partisi ya. Selanjutnya kita buat partisi. Caranya kita klik kanan, kemudian new simple volume, kemudian next, kemudian next lagi, kemudian next lagi. Nah, di sini labelnya saya ganti FDD ya teman-teman. Selanjutnya kita klik next, kemudian finish.
Terlihat ya teman-teman, flash disk sudah berhasil kita buat partisi ya. Selanjutnya komputer manajemen kita close. Selanjutnya kita kembalikan data dari local disk D ke flash disk ya. Caranya local disk D kita klik. Selanjutnya folder backup data FDD kita double klik. Selanjutnya kita tekan Ctrl A pada keyboard. Selanjutnya kita klik kanan. Kemudian cut. Selanjutnya flash disknya kita klik. Selanjutnya kita klik kanan. Kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya kita klik disk PC. Selanjutnya kita ejek saja flash disknya ya teman-teman. Kita klik ejek. Terlihat ya teman-teman, sudah terejek. Selanjutnya local disk D kita klik. Selanjutnya folder backup data FDD kita hapus ya teman-teman. Caranya kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian delete. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengembalikan data lokal disk C, caranya folder backup data C kita double klik. Selanjutnya kita tekan Ctrl A pada keyboard. Kemudian kita klik kanan. Kemudian copy. Selanjutnya partisi Windows atau C kita klik. Selanjutnya user kita double klik. Selanjutnya nama user kita double klik. Selanjutnya kita klik kanan. Kemudian silahkan paste di sini ya teman-teman. Tetapi untuk data saya tidak saya kembalikan ke local disk C ya teman-teman. Karena local disk C saya khususkan untuk operating system saja ya. Agar laptop saya tidak menjadi lemot. Karena local disk C kebanyakan data ya. Selanjutnya file explorer kita close. Selanjutnya teman-teman silahkan ikuti tutorial apa yang harus kita lakukan setelah kita menginstal atau mengupgrade ke Windows 10. Untuk link tutorialnya sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini ya. Sekian ya teman-teman cara install atau upgrade dari Windows 8 atau 8.132 bit ke Windows 10 64 bit ya. Semoga bermanfaat. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.